Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bagaimana Cara. Video-video tutorial seputar teknologi informasi bisa kalian tonton di channel ini. Kali ini saya membahas bagaimana sih cara setting IP address di komputer itu. Nah, di video ini saya setting IP address menggunakan sistem operasi Windows 10 dan juga menggunakan Linux Ubuntu. Pertama kita setting IP dari OS Windows dulu ya. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment ya. Oke, kita mulai. Pada menu setting IP address itu ada dua pilihan biasanya. Kita mau setting IP secara otomatis atau secara manual. Langsung saja kita menuju ke settingan IP address. Yang pertama langkahnya kalian bisa cari dari menu control panel. Control panel ini seperti ini. Control panel. Jika tampilannya seperti ini, kalian tinggal pilih saja ke menu Network and Internet. Kemudian pilih Network and Sharing Center. Dan juga sebelah kiri kita pilih Change Adapter Setting. Nah, di sini saya mempunyai beberapa koneksi. Nanti kita coba cara setting IP-nya dari LAN saja ya, Local Area Connection. Ini saya koneksi menggunakan WiFi juga. Nanti kita setting dari menu dari network client ya, atau dari Local Area Connection. Ini langkah pertama, atau langkah keduanya kalian bisa langsung dari sini. Misalkan kalian sedang koneksi dengan network lain, kalian tinggal klik kanan networknya, kemudian open network and internet setting. Kemudian kalian pilih Ethernet di menu Ethernet. Di sini ada change adapter setting. Change adapter setting. Nah, di sini sudah ada beberapa koneksi yang saya punya. Di sini ada koneksi menggunakan WiFi. Di sini koneksi menggunakan LAN. Ini tanda silang karena belum tersambung ke LAN-nya ya. Oke, kita sambungkan, kemudian kita setting IP-nya. Di sini pertama-tama kita lihat settingannya dengan cara klik kanan kemudian properties. Kalian harus sudah tahu dan kalian harus pastikan local area connection kalian ada di adapter yang mana. Ini saya sambungkan dulu untuk koneksi ke LAN-nya. Oke, sedang mencari. Kita belum tahu ya IP-nya itu berapa. Di sini karena sudah terhubung ke router utama, kita lihat IP-nya itu dengan klik kanan properties. Kemudian pilih Internet Protocol version 4 ini untuk melihat IP kita settingannya sudah otomatis. Obtain an IP address automatically. Artinya IP kita ini sudah kita dapatkan dari router utama secara otomatis. IP kita berapa saat ini? Kita bisa lihat dari klik kanan local area connection kalian, kemudian klik status. Kemudian di sini klik detail. Kalian akan melihat IP address kalian dapatnya dari router itu ada berapa. Di sini saya dapat IP 192.168.0.11 dengan gateway IP router utama itu 192.168.0.254. Ini untuk servernya ya, server yang kita dapat dari router utama itu gateway-nya 0254. Oke, terus kemudian cara setting manualnya. Sebenarnya apa sih kegunaan dari setting IP secara manual itu? Sebenarnya penggunaan IP secara otomatis itu biasanya digunakan untuk koneksi dari klien atau user ke internet. Dan biasanya jumlah usernya itu banyak, sehingga administrator jaringan itu tidak perlu capek-capek harus setting IP secara manual ke setiap device user.
Bayangkan kalau usernya ratusan, pasti ribet banget dah ya. Nah, sebenarnya penggunaan IP secara manual itu diperlukan untuk memudahkan dalam manajemen controlling. Biasanya digunakan pada PC server, kemudian biasanya ya settingan IP di PC server itu manual. Kemudian biasanya juga digunakan server yang khusus untuk server FTP, file transfer protocol, misalkan untuk manajemen file, sharing file antar jaringan lokal, itu sangat dibutuhkan setting IP secara manual. Nah, kita mau komputer ini atau laptop ini kita setting secara manual. Kita tidak mau dapat IP-nya yang seperti tadi, kita mau IP-nya kita setting sendiri. Misalkan kita sudah punya IP yang tidak digunakan 192.168.0, anggap saja kita dapat IP 100 misalkan. Kemudian ke subnet masknya sudah otomatis muncul. Kemudian default gateway-nya tadi itu adalah router utamanya. Kita harus tahu IP-nya berapa. Di sini 192.168.0.254 karena kita dapat IP otomatis gateway-nya itu ke 254. DNS-nya ini biasanya boleh kalian isi, koneksi ke internet biasanya DNS internet, atau tidak diisi juga tidak masalah karena kita hanya melakukan pengetesan secara lokal. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Bagaimana sih cara kita memastikan bahwa komputer ini sudah bisa akses ke gateway kita yang .254 tadi? Kalian bisa klik untuk mencarinya dengan membuka aplikasi command prompt seperti ini ya. Atau kalau belum muncul, kalian ketik CMD. CMD ini command prompt, kalian klik. Nah, dari sini kita bisa tahu IP kita berapa. IP config bisa kalian ketik IP config. Dari sini muncul ini wireless LAN ini yang WiFi saya ya, IP-nya otomatis 192.168. Yang kita setting manual tadi yang ini nih. Ethernet adapter client yang seperti tadi ini client. Nah, kliennya berapa itu yang kita setting tadi 192.168.0.100. Kemudian ke gateway-nya, routernya itu 192.168.0.254. Kita coba ping kita ke default gateway ya untuk memastikan ini sudah tersambung atau belumnya. Kita ping 192.168.0.254. Apakah tersambung? Jika munculnya replay from, kemudian ada bytes-nya 32, ada time-nya, ada TTL-nya, itu artinya sudah tersambung. Nah, anggap saja ini komputer ini untuk file transfer protokol, untuk kita sharing data dengan lokal komputer yang lain. Nah, kita bisa memastikan bahwa koneksi ke kita ini tersambung dengan cara kita buka IP kita tadi 192.168.0.100. Ketika kita enter, maka akan muncul pemberitahuan bahwa dari local area connection itu akan akses ke komputer kita dengan IP 192.168.0.100. Dan kita sebelumnya karena ini pertama kali harus memasukkan user dan password yang ada di komputer server FTP ini. Kita andaikan seperti itu. Di sini saya settingnya dengan nama seperti ini. Passwordnya oke. Sudah, kita oke. That may be not perfection. Oke. Kita ulang 192.168.0.100. Nah, setelah tadi kita melakukan login hak akses, nanti akan muncul lah
data-data yang sudah ada di komputer tersebut yang sudah di-sharing. Nah, dari sini kegunaan dari IP manual itu, kita bisa koneksi ke mana saja, menggunakan komputer mana saja untuk akses ke IP ini, untuk akses ke komputer ini dengan IP 192.168.0.100. Dari sini kita bisa copy file, bisa kirim data, bisa download data, semua bisa dengan settingan IP manual ini. Nah, itu tadi artinya IP kita sudah berhasil setting di Windows 10. Oke, itu tadi cara kita setting di Windows 10. Langsung saja kita coba setting di Linux Ubuntu. Nah, saat ini kita sudah ada di Linux Ubuntu. Cara setting IP-nya bisa dari pojok kanan atas ini, kalian bisa klik di bagian network ini, kemudian wired connected, biasanya ada wired setting, kalian pilih di sini. Kemudian atau cara kedua, dari menunya kalian klik, kemudian kalian cari, ketik network, kemudian kalian pilih, muncul kembali seperti tadi. Kemudian kita lakukan setting. Ini IP secara otomatis. IPv4 nya tinggal kita lihat, ini IP nya otomatis. Untuk manualnya tinggal kita klik pilih manual, kemudian kita setting IP nya 192.168.0.11 misalkan, kemudian netmask nya 255.255.255.0, gateway nya itu router, IP router utamanya ya, yang 192 tadi 168.0.254. Kemudian kita apply. Sudah, kemudian kita tes koneksinya dari menu. Kalau tadi di Windows kita menggunakan aplikasi Command Prompt atau CMD tadi. Kalau di Linux Ubuntu kita menggunakan Open Terminal. Biasanya klik kanan di desktopnya, kemudian pilih Open in Terminal. Dari sini kita lakukan pengujian dengan melakukan testing seperti tadi. Kita testing ke diri kita sendiri, IP server kita sendiri. Ping 192.168.0.11. Tidak tersambung. Kita lihat. Oke, kita lakukan tes ke IP kita sendiri ya. IP 192.168.0.11. Oke, sudah tersambung. Kemudian, oke, sekarang kita coba tes ping ke gateway kita apakah berhasil. Ping 192.168.0.254. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian ping ke IP gateway tadi sudah reply juga, artinya sudah berhasil. Kita lakukan setting IP di Linux Ubuntu. Oke, itu tadi cara setting IP address di Windows 10 maupun di Linux Ubuntu. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.